perwakilan pengusaha, dan yang diundang kita juga banyak Pak pengusaha Pak, ya hampir semuanya kita undang, kemudian dari SPSI juga kita undang, alhamdulillah. Memberikan arahan dan nasihat-nasihatnya terkait dengan Pemkab untuk segera mengadakan rapat koordinasi terkait dengan Dewan Pengupahan Pak. Jadi dari situ kemudian kita kalau misalnya ada apa-apa kita koordinasi, kita konsultasi maupun koordinasi dengan tetangga sebelah terkait dengan itu, dan alhamdulillah Pak kita Jumat ada permohonan maaf dan secara resmi sosialisasi upah minimum kabupaten Tegal tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah SWT selalu dengan hidayah dan iman kepada kita semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai pertumbuhannya itu memang negatif, jadi yang digunakan adalah nilai inflasi. Kemudian untuk upah tertinggi ada di Kota Semarang. Untuk selanjutnya, selain kemarin kita juga menerbitkan surat keputusan gubernur terkait upah minimum kabupaten kota, kita juga menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan. Ada beberapa hal yaitu terkait surat edaran tersebut. Yang pertama yaitu bagi pekerja di atas 1 tahun nanti bisa berpedoman kepada struktur skala upah. Pedomannya bisa memakai, kalau di PP 36 memang berdasarkan kemampuan perusahaan dan produktivitas, tapi bisa juga berpedoman kepada Permenaker nomor 1 tahun 2017. Tentu kita tahu semua kalau Permenaker 1 tahun 2017 itu struktur skala upah bagaimana, kemudian metode yang digunakan itu kan ada di situ. Nah itu harapan kita nanti tentu pekerja di atas 1 tahun itu bisa diterapkan struktur skala upah. Pedomannya bagaimana? Pedomannya bisa memakai Permenaker nomor 1 tahun 2017. Makanya kemarin selain kita memberikan surat keputusan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan, apakah sudah dilaksanakan atau ada kendala, kita akan monitoring bersama ya dengan pengawas ketenagakerjaan, yang mana pengawas ketenagakerjaan ini kan beliau jadi dalam ranah untuk penegakan hukumnya, nanti bisa bersama dengan kami memantau perusahaan di Kabupaten Tegal. Seluruhnya kita pastikan untuk bisa membayar UMK 2023 mulai 1 Januari 2023. Nanti itu sanksinya sebagaimana di Permen 35 ya, itu nanti ada berupa sanksi administrasi sampai dengan dari ini ya, pembekuan sebagian proses produksi ya, dari perusahaan ya, itu sanksinya sekarang sudah diatur demikian. Dan kita berharap di Kabupaten Tegal nanti bisa melaksanakan secara keseluruhan terkait dengan di tingkat perusahaan UKM ya, itu nanti ada di sana aturan untuk disepakati bersama dengan karyawan ya. Jadi boleh tidak menggunakan ketentuan upah minimum kabupaten ya, tapi dengan PP 35 itu disepakati bersama dengan karyawan, tetapi tidak jauh dari UMK ya, seperti itu ya. Mulai berlaku 1 Januari 2023 akan juga memberikan yang terbaik buat perusahaan, yang artinya biar perusahaan ini juga lebih bisa berjalan lebih maju, lebih
meningkatkan produktivitasnya sehingga perusahaan mendapat keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, kita Pak Agus, Ya. ini kenaikan UMK kabupaten sesuai yang kemarin dilaporkan ya Pak? betul sesuai dengan usulan kita yang disepakati antara unsur dari pengusaha maupun dari serikat atau karyawan yang kemarin tanggal 25 itu ya sesuai. Jadi seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah itu pengusulannya sesuai dengan kesepakatan di dari unsur perusahaan maupun dari unsur pekerja. Itu gubernur menetapkannya sesuai dengan usulannya. Alhamdulillah sudah sesuai yang kita harapkan. Untuk bekerja dalam masa kerja kurang dari 1 tahun, ya. Kemudian dalam pendidikan terendah, jika di perusahaan pendidikan terendahnya itu boleh diupah UMK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, tetapi di dalam pendidikannya tinggi itu kita berharap disesuaikan dengan pendidikannya, jadi tidak UMK lagi, maka kita mengacu kepada struktur skala upah. Mana struktur skala upah ini akan mempertimbangkan juga tentang masa kerja, tentang pendidikan, tentang beban kerja, tentang risiko kerja dan sebagainya. Jadi kita berharap nanti dengan turunnya UMK 2023 terhadap karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun ini masuk di dalam ketentuan struktur skala upah. Jadi nanti akan disesuaikan dengan kenaikan UMK ini. Jadi mengenai besarannya berapa kenaikannya itu tentunya mengacu pada kemampuan. Jumlah perusahaan itu saat ini di data kita ada sekitar 600-an, 600 perusahaan. Ini kebanyakan kan perusahaan yang kecil-kecil, banyak perusahaan menengah juga banyak. Nah, perusahaan yang besar ini tidak begitu banyak, tapi di tahun 2021-22 ini kan banyak bermunculan investor baru dari Jakarta atau sekitarnya itu masuk ke Kabupaten Tegal, seperti contohnya di PT Lea ini menjadi perusahaan yang paling besar se-Kabupaten Tegal dengan posisi karyawan sekarang sudah ada 6.000 karyawan. Nah, di 2023 nanti targetnya bisa naik ke 7.000 karyawan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.